Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Febriani dengan NIM 2005151414014 dari kelas 2020B Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah komputer atau awal mula komputer diciptakan. Sejak dahulu kala, proses pengolahan data telah dilakukan oleh manusia. Manusia juga menemukan alat-alat mekanik dan elektronik untuk membantu manusia dalam perhitungan dan pengolahan data, supaya bisa mendapatkan hasil dengan lebih cepat. Komputer yang kita temui saat ini adalah suatu evolusi panjang dari penemuan-penemuan manusia sejak dahulu kala, berupa alat mekanik maupun elektronik. Saat ini komputer dan piranti pendukungnya telah masuk dalam setiap aspek kehidupan dan pekerjaan. Komputer yang ada sekarang memiliki kemampuan yang lebih dari sekedar perhitungan matematik biasa. Di antaranya adalah sistem komputer di kasa supermarket yang mampu membaca kode barang belanjaan, sentral telepon yang menangani jutaan panggilan dan komunikasi, jaringan komputer dan internet yang menghubungkan berbagai tempat di dunia. Era perkembangan komputer sendiri terdiri dari 4 era, yaitu 1. Era alat hitung numerik. Yang kedua, era komputasi analog atau komputasi mekanik. Yang ketiga, era mesin analitik atau bebek engine. Yang keempat, era komputer modern. Ya, kita bahas dari era yang pertama, yaitu era alat hitung numerik. Pada era ini, sempoa atau abacus adalah alat kuno untuk perhitungan yang terbuat dari rangka kayu dengan sederetan poros yang berisi manik-manik yang bisa digeser. Sempoa ini muncul sekitar tahun 300 sebelum Masehi di Asia Kecil. Dapat dianggap sebagai awal mula mesin komputasi. Alat ini digunakan untuk melakukan operasi aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan akar kuadrat. Abacus dapat dianggap sebagai awal mula mesin komputasi. Penggunaannya melakukan perhitungan dengan menggunakan biji-bijian digeser yang diatur pada sebuah rak. Para pedagang di masa itu menggunakan abacus untuk menghitung transaksi perdagangan. Seiring dengan munculnya pensil dan kertas, abacus kehilangan popularitasnya. Selanjutnya yang kedua adalah numerical wheel calculator atau kalkulator roda numerik yang biasa disebut Pascalen. Setelah hampir 12 abad, muncul penemuan lain dalam hal mesin komputasi. Pada tahun 1642, Blaise Pascal yang pada waktu itu berumur 18 tahun menemukan apa yang ia sebut sebagai kalkulator roda numerik untuk membantu ayahnya melakukan perhitungan pajak. Kotak persegi kuningan ini yang dinamakan Pascalen menggunakan 8 roda putar bergerigi untuk menjumlahkan bilangan hingga 8 digit. Alat ini merupakan alat penghitung bilangan berbasis 10. Kelemahan alat ini adalah terbatas untuk melakukan penjumlahan. Selanjutnya pada era komputasi analog atau komputasi mekanik, seorang matematikawan dan filsuf Jerman, Gottfried Wilhelm von Leibniz, memperbaiki Pascalen dengan membuat mesin yang dapat mengalihkan. Sama seperti pendahulunya, alat mekanik ini bekerja dengan menggunakan roda gerigi. Dengan mempelajari catatan dan gambar-gambar yang dibuat oleh Pascal, Leibniz dapat menyempurnakan alatnya. Mulai tahun 1820, kalkulator mekanik mulai populer. Charles Xavier Thomas de Colmar menemukan mesin yang dapat melakukan 4 fungsi aritmatika dasar. Kalkulator mekanik Colmar arithmeter mempresentasikan pendekatan yang lebih praktis dalam kalkulasi, karena alat tersebut dapat melakukan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dengan kemampuannya, aritmeter banyak dipergunakan hingga masa Perang Dunia Pertama. Bersama-sama dengan Pascal dan Leibniz, Colmar membantu membangun era komputasi mekanikal.
Selanjutnya era ketiga, yaitu era mesin analitik atau Babbage Engine. Awal mula komputer yang sebenarnya dibentuk oleh seorang profesor matematika Inggris, Charles Babbage. Tahun 1812, Babbage memperhatikan kesesuaian alam antara mesin mekanik dan matematika. Mesin mekanik sangat baik dalam mengerjakan tugas yang sama berulang kali tanpa kesalahan, sedang matematika membutuhkan repetisi sederhana dari suatu langkah-langkah tertentu. Masalah tersebut kemudian berkembang hingga menempatkan mesin mekanik sebagai alat untuk menjawab kebutuhan mekanik. Usaha Babbage yang pertama untuk menjawab masalah ini muncul pada tahun 1822 ketika ia mengusulkan suatu mesin untuk melakukan perhitungan persamaan diferensial. Mesin tersebut dinamakan mesin diferensial. Dengan menggunakan tenaga uap, mesin tersebut dapat menyimpan program dan dapat melakukan kalkulasi serta mencetak hasilnya secara otomatis. Setelah bekerja dengan mesin diferensial selama 10 tahun, Babbage tiba-tiba terinspirasi untuk membuat komputer general purpose yang pertama, yang disebut analytical engine. Augusta Ada King memiliki peran penting dalam pembuatan mesin ini. Ia membantu merevisi rencana, mencari pendanaan dari pemerintah Inggris, dan mengkomunikasikan spesifikal analytical engine kepada publik. Selain itu, pemahaman Augusta yang baik tentang mesin ini memungkinkannya membuat instruksi untuk dimasukkan ke dalam mesin dan juga membuatnya menjadi programmer wanita yang pertama. Pada tahun 1980, Departemen Pertahanan Amerika Serikat menamakan sebuah bahasa pemrograman dengan nama ADA sebagai penghormatan kepadanya. Mesin uang Babbage, walaupun tidak pernah selesai dikerjakan, tampak sangat primitif apabila dibandingkan dengan standar masa kini. Bagaimanapun juga, alat tersebut menggambarkan elemen dasar dari sebuah komputer modern dan juga mengungkapkan sebuah konsep penting. Terdiri dari sekitar 50.000 komponen. Desain dasar dari analytical engine menggunakan kartu-kartu perfosi berlubang-lubang yang berisi instruksi operasi bagi mesin tersebut. Mesin analitik akan mampu melakukan operasi matematik apa saja menggunakan program yang tersimpan. Operasi mesin ini menggunakan kartu berlubang sebagai instruksi program. Era keempat yaitu era komputer modern. Pada tahun 1889, Herman Hollerith menerapkan prinsip kartu perforasi untuk melakukan perhitungan. Selain memiliki keuntungan dalam bidang kecepatan, kartu tersebut berfungsi sebagai media penyimpanan data. Tingkat kesalahan perhitungan juga dapat ditekan secara drastis. Pada tahun 1903, John V. Atanasoff dan Clifford Berry mencoba membuat komputer elektrik yang menerapkan aljabar Boylet dan sirkuit elektrik. Atanasoff dan Berry membuat komputer elektrik pertama di tahun 1940. Selanjutnya adalah tentang klasifikasi komputer. Klasifikasi komputer dibedakan berdasarkan 1. Generasi komputer, teknologi elektronika. 2. Sinyal masukan. 3. Ukuran. 4. Tujuan pembuatan. Klasifikasi yang pertama yaitu generasi komputer. Generasi pertama tahun 1946 sampai dengan tahun 1959. Komputer generasi pertama dikarakteristikan dengan fakta bahwa instruksi operasi dibuat secara spesifik untuk suatu tugas tertentu. Setiap komputer memiliki program kode biner yang berbeda yang disebut bahasa mesin.
Hal ini menyebabkan komputer sulit untuk diprogram dan membatasi kecepatannya. Ciri lain komputer generasi pertama adalah penggunaan tub vakum yang membuat komputer pada masa tersebut berukuran sangat besar dan silinder magnetik untuk penyimpanan data. Generasi kedua pada tahun 1959 sampai dengan 1965. Pada tahun 1948, penemuan transistor sangat mempengaruhi perkembangan komputer. Transistor menggantikan tub vakum di televisi, radio, dan komputer. Akibatnya, ukuran mesin-mesin elektrik berkurang drastis. Transistor mulai digunakan di dalam komputer pada tahun 1956. Penemuan lain yang berupa pengembangan memori inti magnetik membantu pengembangan komputer generasi kedua yang lebih kecil, lebih cepat, lebih dapat diandalkan, dan lebih hemat energi dibanding para pendahulunya. Mesin pertama yang memanfaatkan teknologi baru ini adalah superkomputer. Komputer generasi kedua menggantikan bahasa mesin dengan bahasa assembly. Bahasa assembly adalah bahasa yang menggunakan singkatan-singkatan untuk menggantikan kode biner. Beberapa bahasa pemrograman mulai muncul pada saat itu. Bahasa pemrograman Common Business Oriented Language atau COBOL dengan formula translator Fortran mulai umum digunakan. Bahasa pemrograman ini menggantikan kode mesin yang rumit dengan kata-kata, kalimat, dan formula matematika yang lebih mudah dipahami oleh manusia. Hal ini memudahkan seseorang untuk memprogram dan mengatur komputer. Generasi ketiga tahun 1965 sampai dengan tahun 1970. Walaupun transistor dalam banyak hal mengungguli tub vakum, namun transistor menghasilkan panas yang cukup besar yang dapat berpotensi merusak bagian-bagian internal komputer. Batu kuarsa menghilangkan masalah ini. Jack Kilby, seorang insinyur di Texas Instruments, mengembangkan sirkuit terintegrasi IC Integrated Circuit di tahun 1958. IC mengkombinasikan 3 komponen elektronik dalam sebuah piringan silikon kecil yang terbuat dari pasir kuarsa. Pasir kuarsa pada ilmuwan kemudian berhasil memasukkan lebih banyak komponen-komponen ke dalam suatu chip tunggal yang disebut semikonduktor. Hasilnya, komputer menjadi semakin kecil karena komponen-komponen dapat dipadatkan dalam chip. Kemajuan komputer generasi ketiga lainnya adalah penggunaan sistem operasi (operating system) yang memungkinkan mesin untuk menjalankan berbagai program yang berbeda secara serentak dengan sebuah program utama yang memonitor dan mengkoordinasi memori komputer. Generasi keempat tahun 1970 sampai dengan sekarang. Perkembangan yang demikian memungkinkan orang-orang biasa untuk menggunakan komputer. Komputer tidak lagi menjadi dominasi perusahaan-perusahaan besar atau lembaga pemerintahan. Pada pertengahan tahun 1970-an, perakit komputer menawarkan produk komputer mereka ke masyarakat umum. Komputer-komputer ini, yang disebut mini komputer, dijual dengan paket piranti lunak yang mudah digunakan oleh kalangan awam. Piranti lunak yang paling populer pada saat itu adalah program word processing dan spreadsheet. Pada awal 1980-an, video game seperti Atari 2600 menarik perhatian konsumen pada komputer rumahan yang lebih canggih dan dapat diprogram. Pada tahun 1981, IBM memperkenalkan penggunaan personal komputer PC untuk penggunaan di rumah, kantor, dan di sekolah. Jumlah PC yang digunakan melonjak dari 2 juta unit di tahun 1981 menjadi 5,5 juta unit di tahun 1982. 10 tahun kemudian, 65 juta PC digunakan. Komputer melanjutkan evolusinya menuju ukuran yang lebih kecil dari komputer yang berada di atas meja menjadi komputer yang dapat dimasukkan ke
ke dalam tas atau laptop, atau bahkan komputer yang dapat digenggam. Generasi kelima, tahap pengembangan. Banyak kemajuan di bidang desain komputer dan teknologi semakin memungkinkan pembuatan komputer generasi kelima. Dua kemajuan rekayasa yang terutama adalah kemampuan pemrosesan paralel yang akan menggantikan model non-Neumann. Model non-Neumann akan digantikan dengan sistem yang mampu mengkoordinasikan banyak CPU untuk bekerja secara serempak. Kemajuan lain adalah teknologi superkonduktor yang memungkinkan aliran elektrik tanpa ada hambatan apapun, yang nantinya dapat mempercepat kecepatan informasi. Selanjutnya adalah klasifikasi yang kedua, adalah sinyal masukan. Berdasarkan sinyal masukan, komputer dapat diklasifikasikan menjadi 1. Komputer analog, menerima sinyal masukan berupa data analog, contoh komputer penghitung aliran BBM dalam SPBU. Yang kedua, komputer digital, menerima masukan digital, merupakan komputer kebanyakan yang kita kenal. Yang ketiga, komputer hybrid, menerima masukan analog dan digital. Klasifikasi yang ketiga adalah ukuran. Berdasarkan ukuran fisik dan kapabilitasnya, komputer dapat diklasifikasikan menjadi 1. Komputer mikro, berukuran kecil, biasanya dipergunakan oleh satu orang, contoh PC, netbook, laptop, PDA, dan lain-lain. Yang kedua, komputer mini, berukuran lebih besar, biasanya digunakan untuk kebutuhan pekerjaan yang lebih besar juga, contoh komputer alfa, dan lain-lain. Yang ketiga, superkomputer, merupakan komputer berkinerja amat tinggi, paling besar dan paling cepat, biasanya untuk kebutuhan proses yang amat sangat besar, contohnya seperti Cray, Deep Blue, Earth Simulator, dan lain-lain. Yang keempat, mainframe, biasanya digunakan perusahaan untuk menyediakan penyimpanan data tersentral, pemrosesan data, dan pengaturan data dalam jumlah data yang sangat besar. Selanjutnya adalah klasifikasi yang terakhir, yaitu tujuan pembuatan. Berdasarkan tujuan pembuatannya, komputer dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu yang pertama, general purpose, merupakan komputer yang dikembangkan untuk kebutuhan umum, contohnya PC dan netbook, dan lain-lain. Yang kedua, special purpose, merupakan komputer yang dikembangkan untuk kebutuhan khusus, contohnya game konsol, ATM, dan lain-lain. Ya, berikut merupakan sedikit yang dapat saya sampaikan, saya ceritakan mengenai sejarah komputer, awal mula komputer dibuat. Jika terdapat salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.